Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Bagi kalian yang baru saja bergabung atau mengunjungi channel ini, channel Studio Horor akan membahas berbagai cerita misteri, tentunya dalam bentuk kemasan podcast. Studio Horor kali ini akan menceritakan mengenai kosan berhantu. Cerita misteri ini bersumber dari kulit kacang. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya silahkan melakukan subscribe terlebih dahulu ya, agar bisa mengikuti video terbaru dari Studio Horor berikutnya. Perkenalkan, aku Nanda. Aku seorang mahasiswi tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. Cerita dimulai tepatnya tahun 2016 setelah aku lulus SMA dan melanjutkan ke PTN tersebut melalui jalur umum. Jarak dari rumah menuju kampus tersebut dibilang jauh. Minimal aku mencari tempat tinggal yang lebih dekat dari kampus. Iya, ngekos. Tapi agak lumayan sulit mencari kosan terdekat. Karena mayoritas kosan terdekat dari kampus telah di-booking atau dipesan oleh maba dari jalur SNMPTN dan SBMPTN. Aku ditemani kedua orang tuaku dan salah satu joki untuk menolongku mencari kos-kosan yang aku inginkan. Hampir setengah hari, akhirnya ada dua pilihan. Aku jatuhin pilihan ke kosan yang dekat jalan utama, karena aksesnya yang mudah dan gak begitu jauh juga dari kampus. Fasilitasnya lumayan lengkap. Di seberang jalan juga terdapat satu kafe. Aku berpikir pasti gak bakal sepi-sepi banget kalau begadang ngerjain tugas. Bisa nongkrong di situ juga sama anak-anak kos yang lainnya. Nanti kalau gabut di kamar kosan. Tapi ternyata ayahku gak terlalu sreg sama tempat tersebut. Karena takutnya aku gak fokus sama kuliah dan dia berpikir aku kerjaannya nanti tongkrong-tongkrong aja. Ya namanya orang tua ya, ada aja yang bikin mereka gak sependapat sama kita. Akhirnya ayah memutuskan untuk memilih pilihan kedua. Kosan bangunan baru yang gak terlalu jauh dari daerah pemakaman umum. Terlintas di pikiranku, ini gila sih. Emang gak terlalu ramai dari hiruk pikuknya jalan raya. Tapi ya sudahlah, gak diturutin, nanti yang ada malah bahaya. Perasaanku ketika saat melintas pada siang hari pas mau ke kosannya. Lewat depan pemakaman itu udah kayak silo, anyep, adem tapi kayaknya gak ayem. Itu siang, apalagi malam coba. Ketika aku sampai di depan kosannya, ternyata hanya lantai 2 yang masih baru banget dibangun. Karena bau cat tembok juga masih kecium dari depan jalan. Sedangkan yang bawah mungkin cuma direnovasi aja, biar kelihatan masih baru. Tapi tampilannya not bad lah kalau buat seorang mahasiswa. Dan ini kosan khusus mahasiswi doang. Jadi menurutku wajar kalau bersih. Ayahku tanya-tanya sama yang punya kosan. Dan aku dipilihin kamar di lantai 2 oleh pemilik kosan. Di dekat tangga dan di atas dapur lantai 1 tepatnya. Dan ketika aku masuk ke dalam kamarnya, jujur, aku kurang nyaman karena sempit, terus kurang dapat sinar matahari juga dari luar. Yah, kok sempit ya?
Tanyaku kepada ayah. Enggak lah, cukup buat kamu sendirian. Emangnya mau ngadain kondangan lebar-lebar? Jawab ayah. Iya kak, cukup kalau buat kamu sendiri, tambah mama. Aku pun udah gak bisa mengelak lagi. Dan akhirnya di-DP oleh ayahku untuk aku balik lagi minggu depannya buat beres-beres kamar. Hari itu belum terlihat penghuni kosan yang lain. Mungkin juga karena mereka masih siap-siap kukut alias pindahan. Minggu depan kemudian aku balik lagi bawa barang-barang isian kosan. Dan satu persatu penghuni kosan yang lain pun datang. Salah satunya Salsa. Halo kak, kenalin aku Nanda. Aku baru di sini. Ucapku mengulurkan tangan. Iya, gak usah manggil kakak. Kita satu angkatan kok. Kenalin, aku Salsa. Jawabnya sambil menjabat tanganku. Kami pun saling kenal. Salsa pun terkadang membantu aku beres-beres. Karena dia lebih dahulu datang ke kosan dan beres-beres kamarnya juga. Sal, kamu di sini udah kenal siapa aja? Tanyaku sambil memasang spray. Udah kenal semua, Nan, jawabnya. Orangnya gimana aja, Sal? Lanjut tanyaku. Ya gimana ya? Nanti deh kamu rasain sendiri, ucapnya. Tapi di sini angker nggak, Sal? Kan dekat pemakaman tuh, tanyaku. Kalau kata kating, lantai bawah samping kamarku, namanya itu Kak Milen. Aku pernah dikasih tahu sama dia. Katanya di dekat tangga itu sering banget ada hantu nangkring di situ, atau ditempatin hantu deh. Katanya sih gitu, jawab Salsa. Oh, serem dong, ucapku sambil tetap berpikiran positif. Ya, kita tinggal jaga kebersihan aja, sama jangan lupa sholat, biar nggak digangguin gituan, jawab Salsa. Malam pun datang. Aku berkenalan dengan sebagian penghuni kosan. Di lantai 1 diisi Kak Milen dan Salsa. Lantai 2 diisi Evi, Mega, Lia, Esti dan aku. Kami kumpul di kamar Kak Milen untuk saling mengenal biar nggak canggung istilahnya. Ngobrol-ngobrol, kami pun akrab satu sama lain. Tapi Esti mulai membuka obrolan misteri di kosan ini. Dia bertanya kepada Kak Milen yang memang tinggal paling lama di antara kita di sini. Kak Milen kan di sini udah lama. Kakak pernah nggak di sini digangguin sama hal begituan? Tanya Esti. Pernah nggak ya? Pernah dong pastinya, jawab Kak Milen. Kalau pernah, apa kak? Tanya Lia. Paling dari luar doang, kalau dari dalam nggak pernah deh. Di sini aman kalau kita sopan, jawab Kak Milen. Kalau di luar digangguin apa kak? Lanjut tanya Lia. Jendela aku diketok-ketok, jawab Kak Milen. Terus kakak pernah nggak jalan keluar? Kan di sana ada pemakaman tuh. Terus pernah digangguin nggak? Tanya Lia. Lia ini emang kepo orangnya kalau masalah hal mistis. Pernah, itu jam 7 malam. Lewat situ pas aku mau berangkat malam mingguan sama pacar aku kan. Nah, pas lewat situ, kayak bau wangi banget. Sampai nyengat. Terus pacar aku langsung ngebut.
Karena kita sama-sama takutnya. Jawab Kak Milen sambil tertawa. Ini kenapa deh jadi ngomongin ginian? Udah ah, takut ucap Mega. Yang pada dasarnya dia anaknya penakut sama hantu. Ya udah deh, kalian tidur gih. Jangan lupa makan dulu ya, ucap Kak Milen. Kami pun pergi ke kamar masing-masing. Tepatnya jam 11 malam. Aku masih melek. Karena insomnia juga kan susah tidur di tempat baru. Dalam hati juga parno sama apa yang dibilang Kak Milen. Tapi aku tetap berpikiran positif. Tiba sekitar jam 1 dini hari, perutku terasa lapar. Karena tadi sore belum makan juga. Aku WhatsApp lah si Salsa. Tapi nggak ada balesan. Dan mungkin juga Salsa udah tidur. Akhirnya aku WhatsApp si Lia. Dan dia membalas. Kenapa Nan? Kamu lapar nggak ya? Iya, lumayan sih. Kenapa? Mau order Grab? Enggak, jam segini nggak enak kalau kita berdua doang. Bikin mie yuk ke dapur. Kamu ke kamar aku sini. Ayo deh, bentar aku OTW ya. Gak lama Lia pun datang ke kamar aku. Dan kami pun ke dapur untuk masak mie. Sambil menunggu minyak mateng, kami saling ngobrol. Dan lagi Lia nanya hal yang menyangkut begituan lagi. Nan, kamu takut nggak kalau ngalamin kejadian kayak Kak Milen di sini? Tanya Lia. Ih, nanyanya. Ya takut lah. Siapa coba yang nggak takut digituin? Jawabku. Ya kan aku cuma nanya. Katanya kalau takut bakal didatengin tahu. Ucap Lia. Lia ucapku sambil mencabut satu rambut Lia. Bercanda, sakit tahu, jawab Lia. Setelah itu kami hanya memandang layar HP kita masing-masing sambil menunggu minyak matang. Sampai ketika terdengar suara langkah kaki. Seketika kami saling menatap. Dan seketika suara itu pun hilang. Kamu denger gak? Tanya Lia dengan wajah memucat. Iya, aku denger. Makanya jangan ngomongin begituan. Jawabku dengan suara lirih. Ya udah yuk, udah jadi belum? Tanya Lia. Mateng gak mateng, udah tumplekin aja. Jawabku. Aku tidur bareng kamu ya malam ini. Ucap Lia. Ya udah deh, iya. Udah, yuk ke kamar aku. Ujarku. Kami pun masuk ke kamar. Dan setelah makan, kami berdua tidur bareng di kamar aku. Mungkin karena Lia takut tidur sendiri. Keesokan harinya, Lia menceritakan hal tersebut ke Kak Milen. Kalau dia dengar suara kaki tersebut. Tapi Kak Milen menyangkal hal tersebut. Itu tadi semalam aku di kamar Mega. Iya kan gak? Kata Kak Milen. Iya, semalam Kak Milen di kamar aku. Mega pun berkata sambil terbata-bata. Kami pun mempercayai apa yang dibilang Kak Milen. Setelah itu, aku dan Lia merasa tenang. Dan setelah kejadian itu pula, kami tak merasakan hal aneh yang muncul lagi. Kegiatan kuliah pun dimulai. Awal-awal semester 1, aku nempatin kamar itu. Hawanya masih biasa aja. Tapi ketika rutinitasku mulai ngerjain laporan praktikum, yang seminggu ada 3 kali,
Mau nggak mau, aku begadang. Setiap malam aku sendirian, karena kami semua beda jurusan. Di suatu malam ketika aku begadang, itu aku sering banget dengar suara kayak anak kecil lari-lari ataupun ketawa. Tapi terdengar jauh suaranya. Tapi aku tetap berpikiran positif. Mungkin aja itu cucunya pemilik kosan. Karena pemilik kos punya anak yang tinggal di sekitar daerah sini. Sudah menikah dan punya anak. Walaupun gak mungkin banget suaranya kedengeran sampai sini. Gak lama setelah mendengar suara tersebut, seketika aku melihat jam. Sekitar jam 1 malam lebih. Sontak aku kaget. Aku pun langsung membaca ayat Al-Quran dan tetap berpikiran, ya udahlah, masa bodoh aja. Aku tetap menganggap itu suara cucu pemilik kos. Di hari sekitar jam 3 lebih, setelah aku mengerjakan laporan praktikum dan mendengar suara tersebut, aku pun jadi capek. Tapi gak bisa langsung tidur. Karena masih kepikiran tentang suara tersebut. Alhasil, aku hanya mainan HP dan sholat subuh. Kayaknya, aku baru bisa tidur sekitar menjelang pagi. Habis subuh tepatnya. Setelah sholat subuh dan ketiduran. Saat tidur, aku masih ingat. Aku bermimpi itu gak enak banget. Aku mimpi ada anak yang jatuh dari balkon lantai 2. Anak kecil itu laki-laki. BTW, suara yang aku dengar tadi juga suara anak laki-laki. Entah ini apa yang pasti aku langsung terbangun. Dan ketika aku bangun, aku melihat banyak banget bercak darah. Bercak darah itu berceceran di lantai. Bercaknya itu seperti tetesan darah yang menetes, dan wujudnya pun sudah mengering. Aku pun hanya diam, takut yang lain panik, dan memicu ketakutan untuk yang lainnya. Lalu aku mencium darah itu. Baunya anyir, seperti darah manusia. Aku bingung sebenarnya asalnya itu dari mana. Karena kalaupun itu dari nyamuk, di situ nggak ada sama sekali bangkai nyamuknya. Aku pun nggak ambil pusing. Seketika itu aku langsung bangun dan membersihkan bercak darah tersebut. Setelah membersihkan bercak darah tersebut, aku mempersiapkan diri untuk makan sebelum berangkat ke kampus. Dan setelah pulang dari kampus, bercak darah yang tadi pagi baru aku bersihin kembali muncul ketika aku membuka pintu kamar. Pernah juga di situasi yang lain. Saat itu aku sedang menunggu jam praktikum sore bersama temanku di kamarku. Ketika aku membuka pintu kamar, bercak darah itu kembali muncul. Dan lalu aku langsung membersihkan. Loh, bukannya tadi udah dibersihin? Kok ada lagi sih? Ini tuh dari mana ya? Ucapnya kaget sambil menunjuk bercak darah tersebut. Gak tahu tuh, tiap waktu kayak gini. Percayakan sama aku kalau aku sering diganggu, jawabku. BTW, dia itu temanku yang sering aku ceritain kejadian-kejadian yang aku alami di sini. Tapi dia selalu gak percaya kalau gak lihat langsung. Semakin hari aku semakin terbiasa dengan keberadaan bercak darah dan tak jarang ditambah gumpalan rambut tersebut. Sampai pada akhirnya aku mulai menganggap itu hal biasa dan hal yang wajar di kamarku.
Malam Jumat, Lia datang ke kamarku. Ia meminta diajarin dandan. Lia ini orang luar Jawa. BTW dia dari Jakarta. Karena tahu aku suka dandan dan ada perkakas make up, jadi ya dia ke kamar aku, main dan minta diajarin juga. Aku nggak menceritakan hal yang terjadi di kamarku ke dia, karena akhirnya bakalan kemana-mana kalau ngomongin mistis sama dia. Setelah selesai dandan, dia foto, tapi pakai kamera belakang dan flash. Jangan pakai kamera belakang, jelek hasilnya, ucapku kepada Lia. Enggak Is, kamu diem. Dia tak menggubris omonganku, dan dia tetap kekeh foto menggunakan kamera belakang dengan flash yang hidup. Dan di depan cermin alias mirror selfie. Dan alhasil, hasil foto yang Lia ambil sendiri itu beda banget kayak bukan Lia. Bener-bener beda banget. Dia sendiri sampai kaget dan gak percaya kalau foto itu dia. Lalu, salah satu dari anak kos, si Esti, itu cerita. Sekaligus ia bertanya ke saudaranya. Yang bisa dibilang saudaranya itu termasuk indigo. Dan dia berkata, dia lagi ditutupin sama sesuatu yang ada di kamar itu, Es. Seketika aku kaget mendengar ungkapan yang dilayangkan saudara Esti tersebut. Ya gimana nggak kaget, aku yang nempatin, aku yang ngisi kamar tersebut, dan rasa takutku mulai bertambah sejak saat itu. Setelah kejadian itu, aku mulai gak berani tidur sendiri di kamarku. Malam itu, aku tidur numpang ke kamar Lia. Dan sangat nampak, Lia juga merasa bersalah banget. Kurang lebih seminggu aku nomaden tidurnya. Tapi, anak-anak yang lain juga kadang kurang pengertian. Aku juga merasa gak enak kalau harus setiap malam tidur di kamar Lia. Terkadang sebelum mereka menerimaku di kamar mereka, mereka selalu bilang, "Udah sih, kamu tidur di kamar kamu aja, biar gak ada yang nungguin lagi." Ya gimana aku bisa tidur kalau setiap waktu aku dibilang kayak gitu? Rasa takutku semakin menjadi, tapi aku tetap memberanikan diri tidur di kamar itu dengan kondisi kamar yang seperti itu. Hingga suatu ketika, terjadi kejadian aneh di pertengahan masuk semester 2 yang menggembarkan di PTN tersebut. Dan kejadian aneh itu berawal dari kosan ini. Teman dari Kak Milen alias kakak tingkatku, dia meninggal setelah menginjak ular yang lumayan besar di sekitar kosanku. Sebelum meninggal, dia mengalami sakit parah sampai nyawanya tak tertolong lagi. Banyak yang beranggapan dia dipatuk ular. Jadi mereka tak tahu bahwa ular itu bukan ular biasa. Karena setelah menginjak ular tersebut, dia nggak kenapa-kenapa. Setelah sampai rumahnya, badannya panas banget. Dan seminggu kemudian, dia meninggal dunia. Setelah kira-kira jalan 3 semester, aku memutuskan pindah kamar. Dan kamar yang aku tempati itu bekas kamar Salsa. Ya, Salsa mendadak memutuskan pindah kosan ke tempat yang lainnya. Ya udah,
Kebetulan aku juga dari awal masuk ke kamar Salsa, udah suka sama kamarnya. Selain luas, kamar dia pun kena sinar matahari kalau setiap pagi. Keesokan harinya, setelah Salsa pindah kosan, aku langsung meminta kepada ibu kos untuk pindah ke kamar bekas Salsa. Dan pemilik kos pun memperbolehkanku pindah kamar. Setelah pulang kuliah, aku langsung memindahkan barang-barangku ke kamar tersebut. Aku dibantu bersama maba yang dulunya satu sekolahan denganku, yang sedang melaksanakan tes SBMPTN di PTN tersebut. Selang semester 3, aku mulai menempati kamar itu. Jujur, lebih sedikit luas daripada kamarku sebelumnya. Dan kamar mandinya juga lebih luas. Aku lebih merasa nyaman di kamar ini. Tapi lagi-lagi, aku menemukan bercak darah dan gumpalan rambut di lantai kamar itu setiap pagi, siang, sore dan juga malam. Walaupun sudah dibersihin, tetap aja ada lagi dan ada lagi. Seperti di kamarku sebelumnya. Aku sempat jenuh, tapi tetap aku betah-betahin aja. Nah, di semester 3 ini, kejadian aneh menjelang maghrib banyak terjadi. Sebenarnya, di awal-awal juga terasa. Cuman kejadian ini makin terasa aneh setelah aku menempati kamar ini. Jadi ketika menjelang maghrib itu, pasti selalu ada bau kebakaran. Seperti bau bakar sampah. Kalian nyium bau kayak sampah dibakar nggak? Tanya aku ke yang lainnya. Paling bapak kos lagi bakar sampah kali. Jawab Mega. Aku pun mulai penasaran. Di keesokan harinya, saat bau bakar sampah itu muncul, aku order GoFood, lalu ketemu driver di bawah. Bapak tadi lihat ada yang bakar sampah nggak ya di sekitaran kos ini? Atau di tanah lapang samping kos yang dilewatin bapak tadi? Tanyaku ke driver. Enggak kok mbak, tadi lihat nggak ada orang bakar-bakar gitu, jawab driver. Setelah driver pergi, aku langsung menuju ke tanah lapang, samping kos yang biasa digunakan Pak Kos untuk membakar sampah. Dan ternyata gak ada sama sekali sampah ataupun bekas ngebakar sampah di tempat itu. Setelah kejadian itu, perasaan aku mulai gak enak. Dan di tengah pertengahan semester 3, suasana kos semakin aneh di hari-hari tertentu. Jadi, setiap menjelang Isya, lampu kos dimatiin oleh pemilik kos. Sampai rumah pemilik kos itu sendiri pun gelap gulita. Aku nggak tahu apa yang ingin dia lakukan. Kamu tahu nggak kenapa ibu kos matiin lampu setiap malam? Tanyaku ke Lia. Palingan lagi ritual kali, jawab Lia disertai tertawa tandaannya. Keanehan tersebut berlangsung sampai semester 4. Dan kejadian yang semakin menakutkan terjadi. Aku sempat tanya ke temanku lewat chat WhatsApp. Kamu denger nggak? Tanyaku. Iya kak, aku denger.
Tapi apa ya jam segini? Paling bapak kos kali. Jawabnya. Aku mulai berpikir, setelah menjelang Isya, bapak kos itu nggak mau diganggu dan nggak mau keluar rumah kalau udah lewat dari jam sholat Isya. Aku ngerasa ini aneh, karena ketukannya seperti ketukan manusia. Tapi ngapain juga ya malam-malam gini? Alhasil aku WhatsApp temanku yang paham hal begituan untuk minimal ngusir deh, dan seketika suaranya nggak terdengar lagi. Itu ada yang ngikutin, mau jahilin, wujudnya cewek, ucap temanku yang indigo. Keesokan harinya, aku pun pulang ke rumah. Dan aku menceritakan kejadian-kejadian buruk tersebut ke orang tuaku. Dan tanggapan mereka adalah, "Gak apa-apa, itu wajar. Hal kayak gitu itu wajar. Di setiap rumah juga pasti ada. Cuman caranya itu beda-beda," ucap ayahku. Mereka tetap menyuruhku untuk menetap di kosan itu. Dan ketika liburan datang, aku pun menyambangi sesepuh di daerahku. Sesepuh di daerahku pun berpesan, kalau mau masuk kamar kos, biar bersih, kamu harus baca sholawat salam dulu ya, Nduk. Padahal setiap ingin masuk ke kosan, aku sering baca salam, tapi tetap aja. Ya udah, aku iyain aja pesan dari sesepuh di daerahku. Liburan pun selesai. Aku mulai masuk bulan Maret dan kembali ke kosan tersebut. Saat aku sampai di kosan, aku lakuin apa yang sesepuhku bilang. Dan beneran sih, memang efek. Bercak darah dan rambut itu seketika hilang. Tapi gangguan yang terjadi kian semakin jadi. Plafon kamarku seperti ada yang melempari kerikil. Suaranya itu terdengar keras. Tak jarang seperti kerikil besar. Dan suaranya kencang sampai mengagetkanku. Dan itu terjadi pada setiap pagi, siang, sore dan malam. Namun kejadian itu nggak menentu. Lalu sering banget ada langkah kaki di atas genteng. Dan itu pas banget di atas kamarku. Kupikir itu kucing atau burung yang sedang nangkring. Pernah sesekali aku mengecek pas suara itu muncul lagi. Tapi nggak ada apa-apa. Kucing juga bukan, tapi tetap aja bunyi. Bahkan di suatu malam, sekitar jam 10 itu, aku sedang main ke kamarnya temanku. Tapi aku lupa membawa handphone. Alhasil, aku ke kamar lagi untuk ambil HP. Dan ya, pas aku mau ambil, muncul suara ketukan keras banget dari arah plafon. Dan plafonku jatuh tepat di belakangku. Posisiku sedang di depan cermin. Dan lampu di atas plafonku langsung jatuh. Tapi nggak sampai pecah. Karena masih menggantung, seketika aku teriak. Teman-teman yang lain mendengar dan mulai menenangkanku. Setelah kejadian itu, tingkat ketakutanku tak terkendalikan lagi. Akhirnya, aku tidur di kamar temanku. Dan paginya itu, aku minta tolong pada Pak Kos
untuk membetulkan plafon tersebut. "Mbak, ini kok bisa sampai kayak gini ya? Dipukul aja ini nggak bakal turun loh, kecuali sama orang." Ucapnya seperti tak percaya dengan kejadian tersebut. "Ya nggak tahulah Pak, kucing kali," jawabku. Sebenarnya aku sudah males banget di kosan ini. Bawaannya udah pengen pindah aja, tapi nggak dibolehin sama ayahku. Aku sudah berkali-kali bilang ke ibu kalau aku sering digangguin di tempat ini. Tapi mereka tetap nggak percaya sama yang aku bilang. Akhirnya masuk semester 7, aku diperbolehkan pindah kosan sama ayahku. Dikarenakan aku sering banget telepon nangis-nangis mau minta pindah. Bahkan sampai minta tolong saudara aku yang bisa hal-hal gaib untuk datang ke kosanku. Tapi beberapa hari sebelum aku pindah, di suatu malam sekitar jam 6 sampai jam 7, aku berada di dalam kamar. Aku mendengar lagi suara bunyi ketukan dari tembok sebelahku. Aku mengira itu temanku. Soalnya dia sering teleponan sama orang lain. Dan posisinya pindah-pindah. Dan aku kira bunyi ketukan itu berasal dari temanku itu tadi. Tapi lama-kelamaan, suara ketukan tembok tersebut makin keras dan berirama. Lalu tanpa pikir panjang lagi, aku chat dia. "Lagi di kos nggak?" tanyaku. "Enggak nih, aku ada urusan organisasi," jawabnya. Seketika detak jantungku naik 2 kali lebih cepat. Lalu saat itu juga, seketika aku langsung chat adik tingkatku yang pernah membantuku. Dan ternyata dia juga mendengarnya. Perasaan aku semakin gak enak. Akhirnya aku memutuskan untuk menumpang tidur di kamar temanku lagi. Dan di hari terakhir sebelum aku pindah kosan, lebih tepatnya malam harinya alias malam terakhir, di jam-jam menjelang maghrib, aku mendengar suara derap kuda lengkap dengan kerincingannya. Suaranya itu jelas banget. Sontak aku merasa kaku di sekujur tubuhku karena rasa takut yang teramat sangat. Suara tersebut terbilang panjang, dan aku mendengarnya semakin lama semakin jelas. Saat itu, aku seketika chat sama temanku untuk bertanya. Dia juga mendengar apa enggak? Dan ternyata dia enggak mendengar sama sekali. Akhirnya, aku tunggu sampai suara itu hilang. Dan setelah hilang, aku langsung menuju kamarnya untuk menceritakan hal-hal yang aneh tersebut. Alhasil, aku tidur di kamar dia lagi. Dan paginya, aku berpamitan untuk pindah kosan. Ketika baru-barunya pindah ke tempat yang baru, kejadian aneh itu terulang lagi di kosan ini. Dini hari aku kebangun dan aku mendengar suara ketukan di tembok. Pas banget sejajar di tembok dekat kepala aku. Tapi aku gak menghiraukan hal tersebut, dikarenakan pada waktu itu aku ngantuk banget. Gangguan yang terjadi tak sering seperti di kosan yang lama. Terakhir kemarin, yaitu pada bulan Desember, waktu aku kondisi lelah setelah jalan dengan pasanganku. Lalu aku membersihkan make up. Nah, ketika aku sedang membersihkan make up,
aku melihat dari pantulan kaca, adik tingkatku pergi ke dapur. Gak lama, kok aku lihat dia balik ke kamar sambil lihat aku. Langkahnya cepat, wajahnya itu pucat, dan kulitnya hitam. Tapi postur tubuhnya persis dengan adik tingkatku tersebut. Tapi mimik mukanya menyeringai dan gak begitu jelas. Setelah kejadian itu, aku langsung mengecek kamar dia. Dan ternyata kamar dia kosong. Tapi setelah aku cek dia di dapur, dia itu ada di sana. Aku pun bertanya kepada adik tingkatku tersebut. "Kamu balik ke kamar nggak tadi?" tanyaku. "Enggak kok mbak," jawabnya. Akhirnya aku menceritakan hal tersebut dan tidur di kamar dia. Dikarenakan aku sangat takut banget pada waktu itu. Keesokan harinya aku pulang ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada ayahku. Dan kenapa setelah pindah kosan, aku masih tetap diganggu. Dan intinya dari cerita ini adalah peliharaan pemilik kosan terdahulu masih mengikutiku. Dan cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman karena sudah mau menonton video terbaru dari Studio Horor. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol like, dan lakukan komentar. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menonton video-video lainnya di channel Studio Horor tentunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.